هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini Allah Azza wa Jalla kembali memberikan kita taufik, memberikan kita hidayah. Allah Azza wa Jalla memberikan kita kesempatan untuk kembali menimba ilmu, mempelajari syariat-syariat Islam yang mulia, yang tidak lain tujuan kita adalah satu, meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah agar kita termasuk orang-orang yang berbahagia dengan menginjakkan kakinya di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada tuntunan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih pada kitab Al-Minahul Aliyah, sunnah-sunnah yang berkaitan dengan sunnah-sunnah harian. Kita sampai ke terakhir membahas tentang sunnahnya menulis wasiat. Sekarang as-samahatu wal-linu fil bai'i wasyira. Mudah, bersikap mudah dan bersikap lemah lembut dalam berjual beli. Penjual termasuk bisa mengamalkan sunnah ini. Pembeli juga bisa mengamalkan sunnah ini. Wadzalika bi an yatahalla kullun minal bai'i wal mushtari bis samahah wal lin athna al bai' wa la yatashaddadu kullun minhuma ma'al akhar fil musawamati fis si'ri wal jadal fihi bal yatasamahan. Yaitu seorang pembeli dan seorang penjual hendaklah bersifat dengan kemudahan, bersifat dengan memberikan kemudahan ketika melakukan transaksi. Seorang pembeli dan penjual dituntut untuk bersikap mudah, memberikan kemudahan ketika melakukan transaksi jual beli. Tidak dianjurkan masing-masing dari mereka untuk bersikap keras, berlebihan dalam tawar menawar, dalam urusan harga. Bahkan tidak dianjurkan sampai berdebat. Ya, sebagian pembeli, masya Allah, ganasnya minta ampun kalau nawar. Ya. Demikian pula sebagian penjual, masya Allah, tegel manggel. Ya, sekat tertawar, sulit untuk ditawar. Sebagian juga pembeli seperti itu. Ada saja. Maka penjual yang sulit menurunkan harga, kemudian pembeli yang sadis dalam menawar, hendaklah mereka mendengarkan apa yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Maka pembeli dilarang, tidak dianjurkan, bahasa halusnya tidak dianjurkan untuk pelit dalam menawar. Jangan sadis. Kemudian demikian pula penjual, jangan terlalu keras dalam menetapkan harganya.
Atau saking pengennya untung banyak, harganya melambung tinggi. Perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ini dalilnya. Hadis Jabir bin Abdullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimallahu rajulan." Semoga Allah merahmati seseorang. Semoga Allah merahmati apa? Seseorang. Maknanya ada dua di sini. Maknanya doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau apa? Berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah merahmati seseorang samhan, yang memberikan kemudahan, yang bersikap mudah, idza ba'a, apabila ia menjual, wa idza ishtara, apabila ia membeli, wa idza qtada, dan apabila ia menuntut haknya. Jadi termasuk sunnah kita itu bersikap mudah dalam ini barang saya harganya 120.000, dek bau ke 100 yu, bau lah. Jangan jadi pembeli bersikap keras, seket lah meh. Iya. Atau telung dasa yu kata 30.000, katanya barang orang harganya 120.000 ditawar berapa? 30.000. Ini namanya sadis bin gemas. Ya, orang jual barang harganya 15.000 per kilo, dek bau ke GPTU mana coba. Ya, padahal untung orang berapa? Cuman 2.000. Dia nawar, sadisnya la haula wala quwwata illa billah. Kemudian wa idza qtada, dan ketika ia menagih haknya, nagih utang juga jangan sadis sebenarnya. Apalagi yang ditagih, yang nagih aja dianjurkan untuk bersikap mudah. Ya. Assalamualaikum katanya. Yo kan gue tempo nama ini semeton arak ke kepeng pelungguh. Ya, ini waktu hutang Anda sudah habis. Tolong dibayar. Ya, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Ini subhanallah. Orang yang ditagih otomatis akan apa? Sungkan, segan, dan malu. Tapi kalau kita bersikap keras, nanti ku kemas bayar orang apa ya? Dia timak narak kepeng nah. Meskipun dia ada uangnya. Nah, maka Nabi SAW mendoakan orang yang bersikap mudah dalam menjual, membeli, dan menagih hutang. Atau Nabi SAW mengabarkan Allah memberikan rahmatnya kepada siapa? Kepada 3 manusia ini, yang bersikap mudah dalam menjual, bersikap mudah dalam membeli, dan bersikap mudah dalam menagih hutang. Dalam riwayat yang lain, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Riwayat ini disebutkan oleh Imam Tirmidzi. Innallaha yuhibbu samhal bai'. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencintai samh, bersikap mudah dalam jual beli. Samh asy-syira', samh al-qada'. Allah mencintai bersikap mudah dalam berjual beli dan bersikap mudah dalam menagih hutang. Subhanallah. Satu, dia diberikan rahmat. Dua, dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian
Yang ketiga, riwayat Al-Imam An-Nasa'i. Apa kata Nabi SAW? Adkhalallahu azza wa jalla rajulan kana sahlan mushtariyan wa ba'i'an wa qadiyan wa muqtadiyan al-jannata. Allah azza wa jalla akan memasukkan surga. Allah agin namang dengan di dalam surga. Siapa? Orang yang mudah dalam membeli, orang yang mudah dalam menjual, orang yang mudah dalam membayar hutang, dan orang yang mudah dalam menagih hutang. Subhanallah. Baik. Maka para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, kita ini hidup tidak lepas dari apa namanya? Transaksi. Terutama yang profesinya adalah sebagai penjual. Dan semua kita ini pasti jadi tidak semua jadi Nah, kalau mentum beli barang pada jam tak gemas selalu kah nawar. Sampai paksa penjual pira modal deh ini. Ya berapa modal Anda ini? Saking maksanya, subhanallah. Akhirnya kadang saking takutnya penjual ini dia tidak dapat untung lah. Demi Allah nggak sekali modal, belum tentu segitu modalnya. Saking takutnya tidak dapat untung. Baik. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini mengandung beberapa faedah. Satu, min maqasidis syariah al-hifadhu ala ma yuslihul alaqati bainan nas. Di antara tujuan syariat adalah menjaga dan merawat segala sesuatu yang memperbaiki hubungan sesama manusia. Ini di antara tujuan syariat. Islam melarang hasad. Islam melarang adu domba. Islam melarang kebencian. Kenapa? Itu semua merusak hubungan. Islam melarang memutuskan silaturahim. Karena apa? Itu merusak hubungan. Nah, sisi penjual dan pembeli diperintahkan, dianjurkan bersikap mudah. Untuk apa? Menjaga hubungan kita ini para jemaah. Wah, aku beli itu nanti aku gemas. Oh, saya tidak mau beli lagi di sini. Kenapa? La ilaha illallah. Gemas yang nyadik ajian. Ya. Oh, kalau di pedagang itu, masya Allah, ada mudah. Bau kita bayar mudi indah sih. Kata nu aku beli aku jangan. Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, terkadang sikap mudah kita ini menjadi kita dicintai oleh orang banyak. Ya. Penjual yang ramah, penjual yang bersikap baik, penjual yang bersikap mudah kepada pembelinya. Demi Allah, orang cari dia. Sama seperti pembeli yang tidak nyenye, ya, pembeli yang tidak cerewet dalam urusan harga, orang akan senang melayani dia. Makanya para jamaah, apa katanya, pembeli adalah raja. Tapi di sebagian negara tidak berlaku ini. Siwah lalu umroh kah? Untuk gamas nawar deh mela layanin ini. Nih. Ya, subhanallah. Baik. Kemudian faedah yang kedua, at-targhibu fi isti'mali ma'ali al-akhlaq fil muamalat bainan nas. Anjuran dan motivasi untuk menggunakan akhlak yang mulia dalam bermuamalah.
dalam transaksi. Dalam misalkan urusan jual beli dan yang semisal dengannya. Nah, ini kita dituntut ya ikhwatal iman untuk bersikap ya dengan akhlak yang mulia. Seandainya kita bertahan dengan harga kita misalkan sebagai penjual, ya gunakan bahasa yang baik. Dendek ngesot tuh, dendek beli aku. Pergi sana kamu dosa beli saya. Ya. Jadi gunakan mohon maaf saudara saya. Mohon maaf semeton. Mohon maaf saudara saya. Ya, saya belum bisa memberikan Anda dengan harga segini. Mungkin Anda bisa mencari pada pedagang yang silahkan bahasa yang baik. Insya Allah juga pembeli akan pergi dan beranjak dengan apa? Dengan hati yang lapang. Tapi kalau kita gunakan bahasa yang kurang pas, bahasa yang kurang enak, kira-kira bagaimana para jamaah? Ngedak kita si pembeli? Pertama dan terakhir, saya tidak akan menginjakkan kaki lagi di tempat ini, kata. Subhanallah. Jelas ini para jamaah? Baik. Kemudian sunnah yang berikutnya, salatu raka'ataini ba'da kulli wudu'in. Salat 2 rakaat setiap selesai berwudu. Salat apa? 2 rakaat setiap selesai berwudu. Ini kita akan baca hadis para jamaah yang faedahnya sangat luas dan sangat banyak. Di antara sunnah harian para jamaah adalah salat 2 rakaat selesai wudu. Dan ganjarannya adalah surga. Dan ini salat disebut sebagai salat apa? Salat apa? Salat apa beraju? Salat Bilal. Salat Bilal. Salat zawatul asbab. Salat yang punya apa sebabnya? Wudu. Setiap berwudu salat 2 rakaat. Baik. Dalilnya kita baca hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal 'inda salatil fajr. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan kepada Bilal inda salatil fajri. Dalam riwayat yang lain inda salatil ghadah. Nabi SAW mengatakan kepada Bilal pada waktu salat ghadah, salat fajar. Ya Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Wahai Bilal, sampaikan kepadaku dengan suatu amalan yang engkau paling harapkan di dalam agama Islam ini. Amalan yang paling engkau apa? Harapkan di dalam Islam ini. Fa inni sami'tu daffana 'alaika baina yadayya fil jannah. Sesungguhnya aku mendengar suara sandalmu di hadapanku di dalam surga. Kata Nabi SAW, dengarku suara lampak sandal dari julungku di dalam surga. Saya mendengar suara sandal Anda wahai Bilal di hadapan saya di mana? Dalam surga. Qala, apa jawaban Bilal? Ma amiltu amalan arja indi anni lam atatahhar tahuran fi sa'ati lailin aw naharin illa sallaitu bidzalika at-tuhuri ma kutiba li an usalli. Tidaklah aku melakukan suatu amalan
Kata Bilal radhiyallahu anhu, tidaklah aku melakukan suatu amalan yang paling aku harapkan adalah tidaklah aku bersuci, tidaklah aku berwudu pada suatu waktu di malam hari atau di siang hari. Tidaklah aku bersuci, berwudu di suatu waktu di malam hari atau di siang hari, kecuali aku sholat dengan wudu itu ma kutiba li an usalli, yang aku bisa tunaikan dari sholat. Tidaklah ya aku bersuci, katanya di suatu waktu dari apa? Waktu malam ataupun waktu siang hari, melainkan aku sholat dengan wudu itu, sholat yang mampu aku tunaikan. Kemudian apa kata para ulama tentang hadis ini? Lihat para jamaah, hadis ini luar biasa, banyak sekali faedahnya. Yang pertama, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'lamul ghaib illa ma 'allamahu Allah. Nabi SAW tidak tahu perkara gaib kecuali yang Allah beritahu. Ya, Nabi SAW tidak tahu urusan gaib para jamaah. Mana yang diajarkan oleh Allah urusan gaib, diantaranya Nabi tahu suara apa? Sandal Bilal di hadapannya dalam surga. Padahal ya kan Bilal belum masuk dalam surga, tapi Nabi sudah tahu Bilal itu menjadi penghuni. Nah itu dia para jamaah, Nabi sudah tahu Bilal jadi penghuni surga. Dari mana? Dari apa yang Allah ajarkan kepada Bilal. Makanya khotal iman, ya, dalam urusan gaib ini nggak ada yang tahu. Dek nara itana nau. Makanya apa kata Allah Azza wa Jalla tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Saya nau apa ongkat Nabi entah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara gaib ini. Namun nara apal tiang sadik hadiah nangka ini. Apa ongkat Nabi enta dia tahu pada perkara gaib. Real karil. Bukan tentang Nabi kita ini, betul itu. Tapi Nabi kita disebutkan oleh Allah, saya tidak tahu perkara gaib katanya. Dalam surat Al-A'raf ayat 188, ini Allah bercerita tentang ucapan Nabi kita SAW. Qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sya Allah. Wahai Muhammad, katakan, aku tidak memiliki bagi diriku sendiri manfaat dan mudarat kecuali apa yang Allah kehendaki. Kemudian apa kata Nabi Muhammad SAW? Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su. Jikalau aku tahu perkara gaib, urusan gaib, lastakthartu minal khair, aku pasti akan banyak mendapatkan yang baik-baik saja, dan aku tidak akan pernah mendapatkan kejelekan. Tapi buktinya Nabi kita terluka pada perang apa? Perang Uhud. Untuk bayangkan, Nabi kita SAW apa? Makan daging yang sudah diracuni. Nah, ini menunjukkan tidak ada yang tahu perkara gaib itu, bahkan Nabi, kecuali apa? Yang diberitahu oleh siapa? Oleh Allah Azza wa Jalla.
Kemudian faedah yang kedua hadis ini, fadilatul wudu was-salati ba'dahu, keutamaan berwudu dan salat setelahnya. Pertanyaan, apa keutamaan berwudu yang lain? Di sini apa keutamaan berwudu dan salat itu apa? Masuk ke dalam surga. Nah, keutamaan wudu yang lain, ada yang tahu? Menggugurkan dosa, masya Allah. Terus, apa? Dibukakan pintu surga. Sarah sholat, betul. Terus, apa lagi? Mendapat cahaya pada hari kiamat, betul. Terus, meninggikan derajat, betul. Meninggikan derajat, betul. Terutama di saat sulit. Terus apa lagi? Ciri khasnya orang beriman, la yuhafiz 'alal wudu illa mu'min. Tidaklah yang menjaga wudu itu kecuali siapa? Orang-orang beriman. Subhanallah. Kemudian apa lagi? Sudah menghapuskan dosa, sudah tadi, apa lagi? Nah, ini jarang kita tahu ini para jamaah, jarang kita tahu ini. Sudah tadi. Wah, ini jarang tahu ini. Mengeluarkan setan dari rongga hidung ketika bangun dari tidur. Tidak lupa wudu ketika turas tinduk para jamaah. Kenapa? Itu akan mengeluarkan setan yang menginap di rongga hidung kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza stayqadha ahadukum min naumihi," apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, fatawaddaa, kemudian dia berwudu, falyastanfir salasan, hendaklah dia istinsyak 3, fa innasyaitan, karena sesungguhnya setan itu yabitu ala khasyayimihi, dia tidur di rongga hidungnya. Mami, jadi nindo di rongga hidung itu setan ini kan. Nah, kan macam-macam para jamaah. Oh, bahaya ini. Maka kita dianjurkan ya istinsyak, berwudu ketika bangun tidur. Jelas para jamaah? Baik. Kemudian faedah berikutnya dari hadis yang mulia ini. Faedah yang keberapa? Yang ketiga. Wa fil hadis dalilun ala anna Allah yu'zimul mujazat ala ma yusirru bihi al-'abdu bainahu wa bain rabbih mimma la yattali'u alaihi ahad. Hadis ini adalah dalil bahwasanya Allah Azza wa Jalla akan memberikan ganjaran yang besar. Hadis ini merupakan dalil Allah akan memberikan apa? Ganjaran yang besar dalam ibadah yang dirahasiakan oleh seorang hamba antara dia dengan Tuhannya. Allah akan berikan ganjaran yang besar dalam ibadah yang dirahasiakan oleh seorang hamba yang tidak ada tahu kecuali antara dia dengan siapa? Allah Azza wa Jalla. Ini Nabi bertanya, wahai Bilal, hadisni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Wahai Bilal, tolong kasih tahu saya amalan yang paling kau harapkan di dalam agama Islam. Aku dengar suara sandalmu di hadapanku di dalam. Nabi nggak tahu amalan itu para jamaah. Kalau Nabi tahu nggak perlu bertanya. Sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan ini amalan yang tak seorang pun tahu, bahkan Nabi SAW tidak tahu. Yang tahu adalah Bilal dengan siapa? Dengan Rabbul Alamin Tabaraka wa Ta'ala. Inilah pentingnya kita menyembunyikan amalan agar pahalanya semakin
Besar para jamaah. Nah, ini istinbat kesimpulannya para ulama. Bahwasanya ya semakin ikhlas semakin apa? Besar pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian poin berikutnya salatul ghadah wa hiya salatul fajri wa huwa ahadu asma'iha. Di antara nama salat subuh itu adalah salatul ghadah. Ya. Di antara salah satu nama salat subuh itu adalah apa? Salatul ghadah, sebagaimana disebutkan dalam sebagian riwayat. Nah, kita menyebutnya dengan apa? Salat apa? Salat fajar. Kemudian juga salat apa? Salat subuh. Kemudian juga salatul ghadah. Ini nama-nama yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salatul fajr, raq'atai al-fajri. Salatus subh. Kemudian apa juga? Salatul ghadah. Baik. Kemudian ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Pun berikutnya fihil bushra li Bilal radhiyallahu anhu bidukhulil jannah. Dalam hadis ini terdapat kabar gembira bagi Bilal. Semoga Allah meridhoinya bahwasanya ia termasuk penghuni surga. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita tahu Bilal ini salah satu sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Ya. Sahabat yang di antara terdahulu yang masuk ke dalam agama Islam, yang merasakan siksa yang luar biasa. Disiksa oleh siapa? Umayyah ibn Khalaf. Bahkan disebutkan oleh ahli sejarah itu, beliau di antara 7 sahabat yang pertama kali menampakkan Islam. Ya. Yang pertama kali menampakkan Islam itu berapa? 7. 1 Abu Bakrin. Ini pertama sahabat yang pertama kali menampakkan Islam. Siapa? Abu Bakar. Yang kedua Umar masih tambah Islam. Ammar bin Yasir. Yang ketiga ibundanya Sumayyah. Kemudian Suhaib. Kemudian Bilal. Kemudian Al-Miqdad ibn al-Aswad. Yang terakhir Khabbab. Siapa? Khabbab. Jadi Abu Bakar ini membeli Bilal ibn Rabah radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian dibebaskan. Jadi seorang budak. Ketika Bilal ini disiksa dan terus disiksa, suatu ketika ya Abu Bakar lewat, kemudian mengatakan kepada Umayyah ibn Khalaf itu, "Ya Umayyah, ama tattaqillah fi hadzal miskin?" Kenapa kau tidak bertakwa kepada Allah? Kasihan dia ini. Hatta mata tu'adzibuhu, katanya. Sampai kapan engkau siksa dia? Dijawab oleh Umayyah. Jawaban para jamaah ini. Jawaban yang bahasa nyelerin. Apa bahasa kita? Bahasa Indonesianya? Hah? Menjengkel. Jawaban yang menjengkelkan. Apa katanya? Anta absattahu fa'anqidhu mimma tara. Bedanya nyai daas sama tangga be. Engkau yang merusak dia, silahkan selamatkan dia.
Engkau yang merusaknya, selamatkan dia. Kenapa? Yang mendakwahi dia adalah siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhum jami'an. Subhanallah. Makanya dia dibeli dengan khamsatu uqiyah kata para ulama. Satu uqiyah ini sekitar 540 dirham, 590 gram perak. 5 uqiyah ini sekitar 590 gram perak. Maka Abu Bakar mengatakan kepada Umayyah ini, "Lau adaitum illa mi'ata uqiyah la akhadtuhu." Jikalau kalian enggan menjual Abu Bakar ini kecuali dengan harga 100 uqiyah, aku akan beli dia. Sehingga Bilal ini adalah maulanya Abu Bakar. Nah, itu namanya maula. Mantan budak. Karena dia langsung dimerdekakan oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Subhanallah. Jelas para jamaah? Faedah yang keberapa? Baik. Innal amal as-salih ayyan kana naw'uhu fa innahu yurja an yakuna nafi'an li sahibihi yaumil qiyamah. Amal salih apa saja jenisnya. Amal salih apa saja jenisnya, diharapkan dia akan memberikan manfaat pada hari kiamat. Makanya lihat apa bahasa Nabi bertanya, "Wahai Bilal, kasih tahu saya amalan yang paling engkau harapkan di dalam agama Islam." Menunjukkan amal soleh ini apapun jenisnya, dia akan bermanfaat bagi pelakunya pada hari kiamat. Ya, makanya para jamaah, jangan pilah dan pilih amal soleh ini. Mana yang kita sanggup lakukan di saat itu lakukan, jangan tunda-tunda. Ya, jangan tunda-tunda. Enggak tahun nejak batur ngaji, dia amal soleh itu. Mungkin dengan kita mengajak saudara kita menuntut ilmu, itu sebab kita dimasukkan ke dalam surga. Ya, ada saat teman kita lama hilang, tidak pernah nuntut ilmu. Assalamualaikum, semeton. Yang memberi kabar pelunggu, bagaimana kabar anda? Udah lama nggak kajian. Tanya kabar, gimana kabar antum? Sehat? Ya, kita tidak pernah ketemu. Kapan kita bisa ketemu duduk-duduk sambil kajian? Nah begitu, tanya. Mungkin dengan itu hatinya kembali tersadar, kembali ikut kajian. Maka ikhwatal iman, dalam prinsip Islam ini tidak ada amal soleh yang diremehkan. Setiap amal soleh itu pasti akan diberikan ganjaran kebaikan. Jangan khawatir. Jangan khawatir para jamaah. Kita mudah saja dalam urusan jual beli didoakan rahmat oleh Nabi SAW. Bahkan dicintai oleh Allah. Dikasih Cuman sikap mudah para jamaah. Bersikap mudah. Surga kita dapatkan. Subhanallah. Nggak mami lamun pelunggu berdagang. Ya, untung bati 2,5 jari. Pira nih mami sekene. Dia bawa kurang sekali. Oh kasih lah wah. Nah, ada. Kita juga membeli begitu. Lamun tebal kantong, no dende gerang plate lalu pada jangan. Gak kurangin nih be. Ampuh kurangin. Enggak sekene ke yang tong mana. Cuma segini uang saya. Padahal masih tebal dompetnya. Tapi dia berdusta agar mendapatkan harga yang murah, nggak boleh. Sumaton, cuman segini uang saya, ntar tak dibeli bensin. Padahal masih tinggal 300.000 dompetnya. Belum udah seliter mau nggak? La ilaha illallah. Taib. Kemudian faedah berikutnya. Su'alus syaikhi an amali tilmidhihi liyahuddahu alaihi
Wa yurabbibuhu fihi in kana hasanan wa illa fayanhahu anhu in kana khata'an. Pertanyaan, hendaknya guru bertanya kepada muridnya tentang amalannya. Seorang guru bertanya kepada muridnya tentang apa? Amalannya, untuk memberikan motivasi apabila itu amalan yang bagus, dan melarangnya apabila amalan itu tidak benar. Jadi ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi bertanya tentang amalan Bilal. Oh, ternyata ini amalan, subhanallah. Amalan ini yang ditetapkan oleh syariat. Sebagian orang berdalil bolehnya bid'ah hasanah dengan hadis ini, para jamaah. Mana buktinya katanya? Bilal berijtihad. Setiap selesai wudu sholat 2 rakaat. Itu kan ada Nabi yang masih menetapkan. Sekarang kalau kita buat amalan, siapa yang menetapkan, para jamaah? Saya ingin tapangan angka ini. Kan itu syariat masih proses turun kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga yang mensahkan dan tidak mensahkan syariat itu siapa? Iya, Allah melalui perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salah apabila hadis ini dijadikan dalil tentang apa? Adanya bid'ah hasanah, nggak bisa. Karena di sini termasuk apa namanya ini? Termasuk takrir, penetapan dari Nabi SAW. Baik, faedah berikutnya, istihbabul mudamawati 'ala taharah wa ayyakuna al-insanu 'ala wudu'in kulla waqtin. Sunnah terus menerus di atas wudu. Sunnah terus menerus di atas taharah. Dan hendaklah seseorang berada di atas wudu dalam setiap waktu. Lihat Bilal ini selalu menjaga apa? Wudunya. Ini ciri khasnya Bilal radhiyallahu taala anhu. Baik, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, itu sudah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ma ba'du. Silakan Anda bertanya, para jemaah. Kak Mami, apakah boleh Ustaz kalau kita wudu kita ganti dengan tayamum? Kita ganti dengan tayamum. Wudu tapi agak jauh air. Terus. Dan masih keadaan kurang nyaman dengan air itu, terus kita ganti dengan tayamum. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kalau wudu diganti tayamum katanya? Jadi tayamum itu dilakukan ketika dalam 2 kondisi kata para ulama. Yang pertama, ketika tidak ada air dan ketika tidak mampu menggunakan air. Misalkan sakit, ada udzur syar'i, baru berpindah ke tayamum. Jelas Nami? Nah, tapi kalau masih bisa menggunakan air, ya jangan tayamum, para jamaah. Ya. Nah, wallahu taala ala wa ala. Halo ya? Kah? Tuh. Orang haid yang sakit, kondisi sakit dia sudah bersih kan? Apakah dia sudah nggak bisa nggak susah air itu? Maksudnya dia sakitnya semakin parah kalau itu air. Apakah dia bisa bertayamum? Bisa bertayamum. Ya, pengganti apa? Mandi. Ya, mandi sucinya. Ya, bisa. Sama orang yang junub dalam keadaan terluka habis operasi misalkan, bagaimana mau mandi ayo? Nggak boleh.
Kata ahli medis nggak boleh dia mandi kan, dilarang kan? Iya. Operasi misalkan, habis operasi tulang kakinya. Kemudian dia mengatakan, ya Anda tidak boleh mandi sama ahli medis. Maka di situ kemudian dia junub, maka disitulah kaidah yang berlaku, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Perkara yang memberatkan itu akan mendatangkan kemudahan. Ya, disitulah termasuk dia tidak bisa menggunakan air, maka disitulah boleh dia tayamum. Sebagaimana kisah sahabat yang fatamarragtu kama tamarrugid dabbah itu, ya, dia berguling-guling di atas apa? Atas tanah itu. Dikira begitu, padahal cukup dengan apa? Tayamum. Wallahu taala a'la wa a'lam. Abu Ajun. Ulangan. Maksud saya tasahud awal itu termasuk rukun sholat atau bagaimana? Tasyahud itu termasuk wajib sholat, bukan rukun sholat. Terus kalau ini ya saya tanyakan, kalau ketinggalan dalam sholat itu misalnya imam langsung naik, tidak ada tasahud awal. Sujud sahwi sebelum salam. Sujud sahwi sebelum salam itu saja. Tapi kalau ini wajib sholat, kalau wajib sholat ditinggalkan karena lalai, ya maka dia jangan diganti. Artinya langsung lolos lanjut bisa, selama tidak sengaja. Tapi kalau rukun sholat yang ditinggalkan, mau sengaja dan tidak sengaja, harus dia kembali melakukan rukun itu. Contoh, Abu Raju sholat maghrib, lupa sujud kedua pada rakaat pertama. Ya, kapan ingatnya? Ketika sujud pada rakaat kedua. Jasa baju. Ya, atau ketika ruku pada rakaat kedua mau sujud, sami Allahu liman hamidah. Berarti otomatis akan pindah ke rukun yang sama ini. Sujud. Batalkan rakaat pertama, berarti rakaat kedua itu jadi rakaat pertama. Jasa baju dan sujud sahwi setelah salam. Beda rukun dengan wujud sholat itu. Wajib dan rukun sholat ini sisi kesamaannya, apabila ditinggalkan secara sengaja sholatnya tidak sah. Tapi yang membedakannya, ya kalau rukun itu harus ditunaikan. Kalau wajib sholat, kalau sudah ditinggalkan dalam keadaan lalai, bisa langsung sholat lanjut, cuman diganti dengan sujud sahwi. Jelas aja. Yang mana yang wajib sholat itu ya bisa perlu kita tahu. La ilaha illallah. Kan benengka itu berketawan menengah wajibnya ini. Kan mami pira wajib sholat? Bukan rukun. Membaca tahiyat. Sai. Ayolah. Kaki pacuan juga. Kah, para jamaah berapa wajib sholat? Dalam disebutkan ada 8. Takbiratul intiqal 1, 2. Yang kedua, ucapan sami Allahu liman hamidah. Kemudian ucapan Rabbana walakal hamdu. 3. Yang keempat, doa ruku 1 kali. Doa sujud 1 kali. Doa duduk di antara 2 sujud. Tasyahud awal, duduk tasyahud awal. Paham bedanya tasyahud awal dengan duduk tasyahud awal? Yuk, kita kebingung para jamaah ini. Paham enggak bedanya tasyahud awal dengan duduk tasyahud awal?
Iya, tasyahud itu at-tahiyyatu lillahnya itu namanya tasyahud awal. Bacaannya itu. Kemudian duduknya itu namanya duduk tasyahud awal. Jelas apa Ju? Berarti wajib itu. Wajib. Berarti diganti sholatnya itu dengan rakaat kedua biasa itu atau rakaat ketiga? Nah, betul. Lamun terlupa baca ya lolos wah sujud sah. Jelas apa Ju? Tapi kalau rukun itu ada berapa? 14. Yang 14 ini ya, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, satu, berdiri bagi yang mampu. Kemudian takbiratul ihram. Ini rukun, kalau ditinggalkan sengaja ataupun lupa, sholat sudah tidak sah. Ya, sholat belum dikatakan sholat. Baca Fatihah butuh berapa? 3, 4, ruku 5, i'tidal 6, rukut bangkit dari ruku itu kelima. Kemudian i'tidal itu yang keenam. Apa yang nama i'tidal? Itu berdiri sempurna. 7, sujud dengan sempurna dengan 7 anggota badan. Kemudian 8, duduk di antara 2 sujud. Kemudian tumakninah, tasyahud akhir. Kemudian duduk tasyahud akhir. Kemudian apa? Shalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian jangan lupa rukunnya itu tumakninah dan salat. Jelas para jamaah? Pertanyaan yang lain ada? Oh, selesai, alhamdulillah. Maka mami ka borong aja kelamnya mami. Gabungkan sholat wudhu dengan sholat yang lain, Ustaz. Boleh? Maksud contoh ngombe juga. Boleh, tidak ada masalah kata para ulama. Jadi cukup niatnya dengan tahiyatul masjid sudah dapat juga niat apa? Salat wudu. Jelas. Kan amalan tergantung apa? Niat. Tidak ada niat tidak dapat pahala. Jelas mami? Allahu ta'ala a'la wa alam. Bu ini? Bu, Bu alhamdulillah selesai. Ya, demikian kajian kita pada kesempatan malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.